Pak Anies aja bisa di Jakarta pakai jaki. Nih akibatnya punya wapres yang kurang pengalaman. Amin Rais bilang ke Pak Prabowo untuk melengsarkan Gibran. Kalau tidak melengsarkan Gibran, Pak Prabowo itu tidak diberkahi. Terus orang-orang di situ pada teriak, Allahu Akbar. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu ke dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah, sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nah, ini nggak perlu suka. harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan. Belum 100 hari bos. Belum 100 hari. Jangan buru-buru bilang mundur ke belakang. Nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya, untuk bisa membuat bangsa ini, ya, ke depan itu maju, mencapai target yang Indonesia emas itu. Nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari, bisa nggak? Nggak bisa Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Gini ya teman-teman, dari penjelasan ini cukup kita sebagai masyarakat awam paham lah. Cara kerja yang terjadi di pemerintahan itu seperti apa. Nah, kadang kan kita sebagai masyarakat kecil sudah mengadu, tak tahu laporan kita tidak sampai, atau sudah sampai pun tidak dieksekusi. Nah, program-program seperti ini kita kasih kesempatan, kasih mereka ruang gerak untuk bekerja dulu. Nah, ini baru menjabat. Ada terobosan-terobosan seperti ini sudah menjadi kewajiban kita untuk mendukung langkah ini. Oke? Ini Gibran cara mikirnya gimana sih? Emang bisa masalah se-Indonesia Raya mau ditangani model gini? Gak efektif lah. Ini tuh bukan lagi ngurusin skala RT RW, tapi negara. Indonesia tuh luas. Dipikir yang punya masalah cuma 1-2 orang aja. Harusnya tuh fokus di regulasi. Yang dibangun sistemnya. RT, RW, Kades, Kadus, Camat, Polsek itu diajak kolaborasi. Bisa tuh pakai model aplikasi. Kalau aduan gak ditangani dalam beberapa detik, kasih punishment yang berat buat pejabatnya. Pak Anies aja bisa di Jakarta pakai jaki. Nih akibatnya punya wapres yang kurang pengalaman. Ini anak abah nih, suka membanding-bandingkan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Suka merasa pemimpin yang dia dukung itu selalu yang terbaik dan tidak mengakui kelebihan orang ya. Saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan bahwa kenapa tidak bangun sistem yang baik mulai dari perangkat pemerintahan yang paling bawah sampai ke yang paling atas ya. Tapi kita lihat di sini ya, alasan kenapa Pak Wakil mau membuka program pengaduan atau lapor Mas Wapres itu pasti sudah ada pengaduan dari masyarakat yang mungkin tidak ditangani dengan serius. Dan ya seperti kita lihat lah, ada oknum-oknum tertentu itu menganggap laporan masyarakat itu sebagai ya, hal biasa, tidak harus ditanggapi dengan serius. Saya yakin ini adalah tamparan yang sangat serius sekali buat oknum-oknum pemerintahan, misalnya di desa, di kecamatan, di kabupaten, bahkan DPR, itu menjadi tamparan serius sekali buat mereka. Aku nggak ngerti sih kenapa masih ada orang yang skeptis mengenai lapor Mas Wapres. Padahal udah jelas-jelas ya, udah ada 60 masyarakat yang udah ngedaftarin keluhan mereka. Ini nih beritanya.
Dan ada juga yang bilang emang bisa nomornya dihubungin. Aku tuh ya udah save nomornya, memang sih aku belum laporin keluhan aku gitu ya, karena keluhan itu kan harus memang langsung kita rasakan atau enggak kita itu punya surat kuasa kalau misalnya kita nggak bisa langsung ke sana gitu ya. Nah, jadi nomor WhatsApp-nya itu bisa loh, karena itu kan memang langsung nomor WhatsApp. Jadi kalian bisa hubungin nomor WhatsApp itu. Kalian nggak perlu takut atau misalnya kalian nggak perlu ragu kalau nomornya nggak aktif. Aku udah langsung ini nih buktinya nih kalau misalnya aku udah save nomornya dan profilnya juga ada. Lapor Mas Wapres. Kalau misalnya kalian masih ragu soal lapor Mas Wapres ini, aku saranin kalian langsung deh kalian pergi ke Istana Wakil Presiden. Kalian pasti tuh dilayanin. Tapi ya jangan datang di atas jam 2. Soalnya operasionalnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Wow. Jadi pastikan kalian datang di jam kerja. Jangan sampai kalian nanti ngoceh karena kalian datangnya itu kesorean. Ya jelas dong nggak buka, soalnya kan sampai jam 2 doang. Nah, yang berikutnya juga pastikan ya keluhan kalian itu adalah hal yang kalian rasakan. Jangan dirasakan orang lain, tapi kalian yang rasain. Soalnya ada syarat dan ketentuannya juga kalau kita mau melapor. So, ya, pay attention lagi ya, baca lagi kayak gimana aturannya kalau kita mau keluh sama si Mas Wapres. Aku yakin sih keluhan kita itu pasti dengerin. Tapi kalau untuk sekarang ya, menurut ini aku baca tadi info masih dibatasi. Soalnya kan masih terbatas tuh ya staffnya ya udah pasti. Dan ini ya ID, semua pelapor itu pasti diberikan ID-nya. Jadi kalian bisa track udah sejauh mana prosesnya. So aku saranin lagi ya, kalau misalnya masih ragu-ragu langsung aduin laporan kalian supaya terjawab tuh keraguan kalian. Skeptis boleh, tapi ya skeptisisme itu juga harus dibarengin dengan buktinya juga ya. Yaudah, lapor Mas Wapres. Kebetulan saya juga punya permasalahan ya. Saya dan juga masyarakat di daerah dusun kami ini memang saya mau pengen tes nanti saya akan buktikan bahwa apakah benar direspon atau tidak. Saya mau pengen tes lapor lewat WA saja. Masyarakat di sini belasan tahun belum ada tiang listrik. Memang sudah ada listrik tapi belum ada tiang listrik. Untuk sementara kabelnya itu ditarik dari atas pohon ke pohon. Semoga ini bisa dijawab. Nanti saya akan bikinkan videonya buat teman-teman semua ya. Gibran Raka Buming Raka, tolong Anda jangan sok-sokan Pak. Anda itu cuma Wapres Pak. Janganlah buat posko pengaduan lapor Mas Wapres. Kan aduan masyarakat selama ini sudah ditangani dengan baik Pak, dengan pejabat kita terkait Pak, seperti Kades dan lain-lain Pak, seperti DPR juga kan wakil rakyat Pak. Itu sudah ditangani dengan baik Pak sama mereka Pak. Pelayanan mereka ramah, penuh senyum, setiap ada laporan siap, ini kami cek. Dan mereka juga kasih harapan palsu Pak, bahwa masalah mereka akan segera selesai Pak. Sudah dia. Kalau semua laporan langsung ke Mas Wapres, kasihan Pak pejabat kita Pak. Peran penting mereka jadi diambil Pak sama jenengan Pak. Nanti juga masyarakat jadi bingung Pak. Soalnya sudah terbiasa Pak lapor tidak ada hasil. Sekali lapor ke Mas Wapres beneran selesai masalahnya Pak. Ya itu Pak. Tolong Pak jangan buka pengaduan lagi Pak. Jangan buka posko pengaduan Pak. Terima kasih. Anggota DPR yang baru langsung bolos rapat paripurna. Belum Kok bisa? lagi lantik udah ada 193 anggota DPR yang bolos rapat paripurna. Buat yang nggak tahu rapat paripurna silahkan dibaca, udah gue sematkan di atas situ. Sidang paripurna atau rapat paripurna itu forum tertinggi loh untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPR. Kok bisa sih pada bolos? Sidang ini tuh seringkali jadi titik fokus utama ya dalam proses legislasi loh. Dimana undang-undang disahkan, amandemen ditetapkan. Kok bisa dia bolos? Apa jangan-jangan yang bolos itu takut kalau yang dibahas itu adalah RUU perampasan aset? Gue bener-bener makin gak ngerti lagi. Kemarin ya di konten-konten gue yang kemarin kalian bisa cek itu gue ada mengkritik DPR gitu ya, mengkritik secara secara politik lah gitu untuk DPR gitu. Gue bilang DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tapi rakyat yang mana yang diwakilkan? Dan gue mau nanya nih, gue gak ngerti kan sistematisnya DPR tuh gimana. Mungkin kalian ada yang anggota DPR atau anak anggota DPR ya, tolong komen di TikTok, di komen ini gitu ya. Gue bener-bener gak ngerti kalau misalkan anggota DPR itu bolos rapat gitu ya, rapat besar paripurna kayak gini, itu gaji sama tunjangannya itu gimana ya? Gue serius nanya, beneran nanya ini. Dan setahu gue ya, rapat paripurna ini gak setiap hari dilakukan loh, cuman beberapa kali sekali gitu loh. Kok bisa lu bolos gitu?
mungkin ya kalau rapatnya setiap hari gitu ya, mungkin gue pribadi bisa mewajarkan lah kalau ada yang izin atau yang bolos gitu ya. Kayak apa susahnya sih lu tuh hadir gitu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat gitu, sebagai yang mewakilkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi atau keluhan-keluhan rakyat gitu loh di dalam rapat besar tersebut gitu. Gue sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat biasa, gue cuma bisa berdoa semoga anggota-anggota DPR itu semuanya tuh sadar kalau mereka itu sedang merepresentasikan rakyat, sedang menyuarakan aspirasi rakyat, sedang mewakilkan rakyat. Gue tahu banyak DPR yang masih berhati dan mewakili banyak rakyat gitu, tapi tidak semuanya. Sedangkan semua anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, cuman ketuanya aja yang nggak dipilih sama rakyat. Itu udah gue jelasin di konten gue yang sebelumnya. Apa sekarang DPR itu udah nggak wakilin kita lagi ya? Apa DPR itu udah nggak mewakilin rakyat lagi sekarang? Sampai gue lihat di TikTok seliweran banget gerakan untuk membubarkan DPR. Nih posternya gede banget dan itu banyak seliweran di FYP TikTok gue. Gue pribadi mungkin tidak mengusulkan untuk dibubarkan ya, tapi gue pribadi mungkin lebih ke potong aja gajinya, potong aja tunjangannya. Kalian tahu gak sih tunjangan dan gaji DPR itu berapa beserta bonus-bonusnya? Ini gue cari di Google ya, periode 2024 sampai 2029 kalian bisa lihat anggarannya. Ini 1 bulan bisa berapa? Masih. Untuk 1 orang. Kalian kebayangkan anggota DPR kita berapa ratus orang? Yang tanya fungsi dan tugas DPR itu sebenarnya apa aja sih? Yang gue ingat selama pelajaran gue di SD PPKN itu ya ada 3 fungsi DPR. Legislasi, anggaran, pengawasan. Gue tuh bener-bener nungguin banget ya RUU perampasan aset itu disahkan gitu loh. Tapi selama ini DPR itu menolak untuk membahas ini. Nah, ini udah gue pernah bahas juga di konten-konten gue yang sebelumnya, dicek aja. Kenapa RUU perampasan aset itu tidak disahkan, bahkan tidak dibahas? Padahal ya korupsi itu juga banyak loh dilakukan sama anggota-anggota DPR dari tahun-tahun terdahulu sampai sekarang. Dan kenapa giliran kayak gini nggak ada orang-orang yang demo, nggak ada mahasiswa yang demo? Nah yang kemarin-kemarin pada demo itu demoin dengar apa? itu mahasiswa. Dan siapa? Mahasiswa. Menurut gua kalau DPR dibubarin nggak adil sih menurut gua buat DPR anggota yang benar-benar menyuarakan hatinya, mengabdikan dirinya untuk rakyat gitu ya. Jadi kayaknya gue lebih setuju buat anggota-anggota DPR tertentu itu gaji sama tunjangannya dipotong aja lah gitu. Dan gue yakin pasti itu mengurangi pengeluaran negara banget gak sih? Kalau nggak salah ya dulu tuh DPR tuh udah sempet mau dibubarin sama almarhum Gus Dur, tapi almarhum Gus Dur keburu dilengserin. Kalau nggak salah ya. Bahkan ya udah ada 2 presiden RI itu yang mau membubarkan DPR. Yang pertama Bapak Soekarno, yang kedua ya almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Cuman gue nggak tahu kenapa DPR nggak jadi dibubarin. Gue belum baca sepanjang itu dan gue belum baca sedalam itu. Nanti abis ini gue akan pelajari kenapa DPR nggak jadi dibubarkan dan kenapa sekarang itu DPR itu banyak banget yang bilang harus dibubarkan. Gue akan baca lebih lanjut dan gue akan cari lebih rinci lagi. Abis itu gue akan kontenin lagi buat kalian supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke? Sekarang kalian mengerti kan kenapa Pak Wapres membuka posko pengaduan? Ya karena rapat sepenting ini aja mereka bolos. Apalagi laporan kita cuy. Laporan kita kemungkinan akan tumpuk di atas meja itu begini. Setelah itu di tong sampah. Syukur-syukur mereka cek. Kalau enggak sekarang kalian mengerti kan? Pertama kali dalam sejarah Indonesia berdiri, Wakil Presiden punya aplikasi sendiri. Ini luar biasa. Kita tahu ya guys, wapres sebelumnya. Nah, this is it. Gibran Rakabuming Raka. Dimana dia menunjukkan bahwa wapres itu ya kayak gini gitu, aktif dan tidak hanya menjadi dalam tanda kutip kepanjangan. Mohon maaf untuk wapres sebelumnya, cuma kayaknya standarnya udah dinaikin sama Mas Gibran ya, bahwa wapres itu luar biasa, perannya juga bisa jadi sentral, terutama pada saat presiden tidak di negara ya. Kita tahu Pak Prabowo lagi kunjungan ke luar negeri, membangun hubungan diplomasi sebanyak mungkin supaya negara kita semakin kuat dan diakui. Dan ada wapres yang juga ngurus dalam negeri ini, luar biasa. Kolaborasi yang sungguh aktif dan keren. Dan untuk anak abah, mohon maaf, kayaknya harus ngumpet lagi ya. Parah. Program Lapor Mas Wapres dianggap program yang PHP, program yang lebih nuansanya ke politis. Itu kata pengamat-pengamat ya, pengamat-pengamat yang memang sebetulnya termasuk kelompok itu aja. Itu udah jelas. Apapun program yang diluncurkan selalu dibilangnya negatif gitu ya. Nah, saya mau membedah program itu, program Lapor Mas Wapres ya. Jadi yang pertama, apapun yang diluncurkan program oleh Gibran ya, oleh Mas Gibran, program itu udah pasti program yang sudah didiskusikan dengan matang dengan Prabowo.
Betul. Karena Mas Gibran kan ngomong tidak ada visi Presiden Prabowo, tidak ada program Pak Prabowo. Artinya apa yang diluncurkan sekarang oleh Mas Wapres ya, sama lapor Mas Wapres, itu adalah program yang memang sudah disetujui bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bagus menurut saya. Dulu Ahok di DKI melakukan itu. Ya, kenapa saya bilang bagus? Karena saluran-saluran ya pengaduan bagi masyarakat hingga didengar sampai oleh kekuasaan atau pemerintahan itu selalu mampet di bawahnya. Dengan program dengar sendiri ini, tuh. Itu akan membuat apa? Membuat semua instansi yang terkait ya, kementerian sampai ke dinas-dinas ya, ke daerah, itu akan merubah polanya. Gitu ya, karena kalau mampet pasti masyarakat ngadunya ke wakil presiden gitu. Dan ini secara tidak langsung membuat semua menjadi lancar kembali saluran-saluran pengaduan ya. Kalau dulu kita di kepolisian tidak mau jalan ya, kalau tidak ada uangnya, ya itu nanti mentok masyarakat akan mengadu ke wakil presiden gitu ya. Dan ini akan sampai ke Prabowo dan akan ditindak gitu loh, kementerian-kementeriannya atau konektivitas lembaga-lembaga yang memang sesuai dengan apa yang dilapor. Menurut orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kepemimpinan Bapak Prabowo atau Mas Gibran atau Wapres kita, mereka akan bilang program-program yang pro masyarakat itu akan dibilang sebagai gimmick, sebagai program yang PHP, sebagai program yang mencari popularitas, sebagai program yang mungkin selalu negatif di mata mereka. Tapi ketika mereka diberikan kesempatan, diberikan waktu, coba dong apa yang kalian bisa, ujung-ujungnya mereka malah tidak mampu. Nah teman-teman semua ya, kita di sini adalah masyarakat kecil, di mana ya masyarakat kecil itu kadang selalu dipandang sebelah mata dan tidak dianggap ya. Aduh itu sakit sekali ya. Nah kalau program-program bagus seperti ini wajib untuk kita dukung, karena ini adalah program yang pro masyarakat, apalagi langsung ditindaklanjuti, itu sangat luar biasa sekali. Nah langkah Pak Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming Raka untuk membuka posko pengaduan langsung itu, saya yakin akan membuat pihak lain tersindir. Tapi kita sebagai masyarakat kecil, persetan lagi orang lain yang tersinggung dengan program ini, itu persetan. Yang penting di sini adalah kita mau didengar suara kita dan pengaduan kita diterima, itu jauh lebih penting. Semoga program lapor Mas Wapres ini bisa benar-benar berdampak ya, bisa menjadi solusi buat kita semua sebagai masyarakat kecil yang selama ini laporan kita selalu diabaikan. Peace.